memaksa Choi itu memanggil adiknya. Lagi pula gadis-gadis itu sangat jelek bagaimanapun kerja bagus. Sabar ya, sabar, serius. Annyeonghaseyo, Yusrul-Kim-Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BPK aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BPK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu kisah atau story dari Korea. Ini sebenarnya adalah kasus, dan ini adalah salah satu hal terparah yang pernah aku denger. Bukan yang paling ya, tapi salah satu. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut pembahasan selengkapnya. Nah, Cinggu, mungkin buat kalian yang pencinta drama Korea ataupun film-film Korea, kalian tuh pasti tahu ya bahwa banyak loh drama Korea atau film Korea yang tanpa kalian sadari itu ternyata dibuat dari kisah nyata. Ngerti nggak? Itu diambil dari kisah nyata beneran. Ada beberapa film, seperti salah satu film yang aku tonton beberapa waktu yang lalu. Ternyata setelah aku teliti lagi, ini adalah kisah nyata dan juga ngebuat darah aku jadi mendidih. Bukan sedih lagi, bukan shock lagi, tapi udah mendidih. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Miryang. Jadi di Miryang itu terjadi sebuah kasus yang mana ada kasus penanaman cabai secara bergeng-gengan gitu. Dan sekedar informasi saja, kasus Miryang ini merupakan kasus kriminal yang terjadi di Miryang, Korea Selatan pada tahun 2004. Nah, pada saat itu ada sekitar 41 siswa SMA laki-laki yang memperkaos beberapa gadis SMP dan juga SMA, dan hal itu dilakukan selama 11 bulan. Kebayang nggak? 11 bulan loh. Dan ya, korbannya bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa korban dalam kasus ini. Dan kalian tahu jumlah prianya tadi seperti yang sudah disebutkan 41, dan kemungkinan 41 ini lebih guys. Nah, kasus ini juga memicu kontroversi dikarenakan pelakuan polisi terhadap korban dan juga penanganan lunak terhadap pelaku penanaman cabai tersebut. Nah, kisahnya itu bermula pada Juni tahun 2003. Jadi pada saat itu si Choi yang usianya masih 14 tahun waktu itu mengobrol dengan Park yang usianya adalah 17 tahun di internet. Nah, setelah mereka ini saling kontak bareng nih, dan pada akhirnya si Park yang cowok nih yang usianya 17 tahun itu minta si Choi, yuk kita ketemuan bareng gitu. Oke, jadi biasalah gitu ya kan, yang namanya orang mungkin pacaran gitu ya, pacaran online gitu, mau ketemuan bareng. Nah, pada akhirnya si Park ini kan ngajakin si Choi ketemuan bareng, dan Choi pada saat itu mau juga nih ketemuan gitu. Dan pada akhirnya pertemuan itu terjadi pada Januari 2004. Nah, mereka ini bertemu di Miryang. Nah, pada saat itulah hal-hal yang buruk itu terjadi kepada si Choi. Dan guys, yang buat darah aku menjadi mendidih di sini adalah si Park ini itu juga katanya memvideokan seluruh adegan tersebut dan juga ngancam si Choi, kalau lu nggak nurutin apa yang gue mau, video ini akan gue sebar. Kalian denger ini masa sih nggak mendidih darahnya? Serius, aku aja yang ngumpulin informasinya ya, itu sambil geram, sambil pengen berkata-kata kasar, serius deh. Dan untuk pihak kepolisian, katanya si Choi ini telah diperkaos oleh 3 hingga 24 siswa SMA, dan sekitar 41 laki-laki juga berhubungan dengannya selama 11 bulan. Dan kelompok ini juga kemudian memaksa Choi itu memanggil adiknya. Kebayang gak sih jadi Choi disuruh panggil adik dong. Habis itu adiknya pada saat itu berusia 12 tahun nih Cinggu. Dan gak cuma manggil adik doang, tapi si Choi ini juga disuruh untuk manggil sepupunya yang lebih tua yang berusia 15 tahun. Dan mereka menanam cabai kepada adik dan juga sepupunya Choi. Nah, buat yang bertanya-tanya kenapa si Choi itu panggil adiknya dan juga sepupunya, hal itu dikarenakan video tadi guys. Bayang gak sih jadi Choi gitu, dia juga ketakutan, videonya dapat disebar sewaktu-waktu dan hidupnya juga menjadi hancur. Sumpah ini tuh ngenes banget, serius ceritanya. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, Choi ini tidak punya seseorang gitu untuk diminta bantuan. Dikarenakan orang tuanya juga sudah bercerai, dia itu tinggal sama ayahnya, dan ayahnya ini adalah seorang pecandu alkohol. You know lah ya kalau alkoholik itu kayak gimana. Dan bahkan Cinggu, ayahnya Choi ini juga kerap kali memukuli si anaknya. Kebayang gak sih rasa takutnya Choi gitu, mau ngelapor ke ayahnya nanti takut juga dimarahin dan dipukulin juga sama ayahnya. Makanya ini yang ngebuat dia memendam hal itu sendirian tanpa menceritakannya kepada orang lain. Dan pada akhirnya si Choi ini itu menderita depresi berat dan juga ketidakstabilan mental, dan juga melakukan beberapa upaya untuk mengakhiri hidupnya saja atau bundir. Dan baby Choi akhirnya menangkap sesuatu yang agak aneh gitu dari keponakannya. Ini keponakan gue kenapa gitu? Kok aneh gitu? Apa yang terjadi sama dia nih? Dan pada akhirnya dikarenakan rasa penasaran ini, sang bibi nanya sama keponakannya, kamu kenapa? Ayo dong cerita gitu. Si Choi ini pada awalnya juga gak mau cerita gitu sama bibinya, tapi akhirnya si bibi ini membujuk Choi untuk ayo cerita aja, gak usah takut. Dan pada akhirnya Choi menceritakan apa yang terjadi sama dia kepada sang bibi.
aku dapat merasakan betapa beratnya Choi. Kebayang gak sih beratnya dia gitu untuk menceritakan hal ini. Ini adalah aib dia, ini adalah rasa sakit dia. Dan saat dia mengungkapkan hal tersebut kepada orang lain, ini adalah sesuatu hal yang benar-benar berat banget. That's not easy. Nah, Cinggu setelah si Bibi mengetahui apa yang terjadi sama si Choi, pada akhirnya si Bibi ini kasih tahu ibunya Choi. Dan pada akhirnya ibu si Choi ini melaporkan apa yang telah terjadi sama putrinya tersebut kepada kantor polisi. Nah, kita kan berharap nih gitu ya kan, dengan melapor ke kantor polisi tentu si Choi itu akan mendapatkan perlindungan dan juga keadilan. Orang-orang yang telah melakukan buruk kepadanya itu dapat diadili. Tapi sayang, semuanya juga menjadi lebih buruk. Salah satu problema yang terjadi sama Choi adalah kan ibunya si Choi ini minta nih sama polisi, tolong ya, privasi anakku ataupun identitas anakku itu jangan diungkap, jangan dipublish. Tapi pada akhirnya polisi mengabaikan permintaan tersebut dan mereka juga tidak melindungi identitas dari si Choi. Dan pada akhirnya mereka juga merilis informasi lengkap tentang identitas Choi kepada media. What the? Udah diminta untuk lindungin gitu, tapi kenapa dirilis? Why? Selain itu, Ibu Choi juga telah meminta agar si anaknya ini diperiksa oleh polisi wanita saja, tapi pihak kepolisian mengabaikannya. Dan Choi harus menceritakan semua hal yang dia dapatkan ini kepada polisi pria. Dan selanjutnya ya, polisi laki-laki menyelidiki Choi, lalu mengatakan seperti ini, kalian tuh pasti bakalan marah banget. Apakah Anda yakin tidak merayu mereka terlebih dahulu? Oh my god. Sabar ya, sabar. Serius, aku aja yang baca ini nggak bisa sabar guys. Aku aja mendidih banget nih udah. Alright, bisa kita lanjut. Dan selain itu nih, menurut penyelidikan, korban juga mengatakan bahwa keluarga para pelaku nih enggak minta maaf dan bahkan mengancam para korban juga. Ya gua tahu lu sayang sama anak lu gitu ya kan. Siapa sih yang gak sayang sama anaknya gitu ya, gak mau juga anaknya terkena masalah, apalagi sampai masuk penjara. Tapi kalau ngelihat anaknya kayak gitu, ya harus masuk penjara lah gitu ya kan. Banyak juga ya orang tua yang kayak bener-bener egois, yang gak sih gitu. Sabar. Kita bisa keep going ya, lanjut ya. Dan guys, dari 44 siswa yang terlibat, 10 didakwa, 7 dipenjara, 3 tanpa penahanan, 20-nya dipindahkan ke ruang tahanan anak, dan 14-nya juga dilepaskan. Nah, semua orang yang terlibat bisa pergi tanpa ada catatan kriminal. Dan hingga hari ini, mereka semua mungkin sekolah di perguruan tinggi yang bagus, ataupun mereka sudah menjalani kehidupan yang baik, mungkin udah punya anak juga. Karena udah lama banget ya, 2003-2004, ya mereka kayaknya udah punya anak gitu. Lalu bagaimanakah nasib korban? Ini akan menjadi bayang-bayang bagi korban selama hidupnya. Nggak mudah loh guys untuk melupakan apa yang terjadi sama dia gitu. Jangankan puluhan orang ya, 1 orang, 2 orang pun yang melakukan pelecehan tersebut kepadanya, itu juga bakal menjadi trauma sepanjang hidupnya. Ini udah berpuluh-puluh orang, divideokan juga, diancam juga, belum pelakuan polisinya kayak gimana, belum bagaimana komentar dari orang kayak gimana. Siapa yang bisa tahan, serius? Dan Cinggu ada yang lebih parah lagi di sini, dan ini juga ngebuat darah kalian jadi mendidih. Makanya buat kalian yang punya tensi yang tinggi nih, diharapkan untuk jangan nonton video ini karena akan ngebuat kalian juga emosi tingkat dewa. Oke? Nah, di sini ada cewek loh guys, cewek ini yang mana seharusnya cewek kita harapkan itu dapat mengerti dan juga memahami bagaimana perasaan cewek yang lain. Nah, ceweknya ini adalah teman dari si para pelaku, dan dia itu katanya udah jadi polisi gitu guys. Dan pada saat dia itu sudah jadi polisi ya, netizen Korea itu bener-bener kayak sensi banget sama nih orang gitu, dan juga bahkan mengkritik orang tersebut. Nah, kenapa sih dia itu dikritik sama banyak orang? Apakah dikarenakan dia berteman nih sama para pelaku gitu? Bukan hanya itu saja guys, bukan dikarenakan dia itu berteman dengan para pelaku, tapi apa yang dia katakan tentang kasus itu, ini juga benar-benar mengerikan menurut aku secara pribadi. Jadi pada saat itu ada pesan yang dikirim oleh si cewek ini, kita nggak usah sebutin namanya. Nah, pesan ini dikirimkan kepada temennya nggak lama setelah kejadian itu, dan pada akhirnya pesan ini tersebar di Korea dan juga dibaca oleh jutaan penduduk Korea sana. Untuk pesannya seperti ini, langsung aja kita baca bersama-sama. Apakah semuanya sudah beres? Oke. Saya pernah mendengar bahwa selain 3 orang, semuanya juga baik-baik aja ya. Lagi pula, gadis-gadis itu juga sangat jelek. Bagaimanapun, kerja bagus. Kita bisa garis bawahi. Lagi pula, gadis-gadis itu sangat jelek. Bagaimanapun, kerja bagus. Oh, berarti kalau kita menjadi orang yang nggak good looking alias jelek, wajar gitu ya untuk kita mendapatkan hal-hal yang buruk gitu. Secara nggak langsung dia mengatakan hal seperti itu. Jujur, kita yang sebagai orang yang gak good looking gitu ya kan, mendengar bagaimana pernyataan dia, itu membuat kita menjadi trigger gitu. Seolah-olah orang yang jelek ini, orang yang gak good looking ini, itu pantas mendapatkan perlakuan yang buruk gitu. Sesempit itukah pikirannya? Jadi kalau ada orang yang cakep digituin, baru dia merasa itu gak bagus. Kalau orang-orang jelek diapain, is okay.
Oh my god, pikiran apa seperti ini? Dan pada akhirnya Cinggu setelah melihat bagaimana pesan dari si cewek tadi, banyak netizen itu nyerang si cewek ini dan juga memberikan komentar yang buruk kepada dia. Menurut aku sih wajar ya. Wajar banget diberikan komentar yang buruk. Dia udah cewek, masa nggak ngerti perasaan cewek lagi dan bahkan mengatakan hal seperti itu. Bukan ngajakin emosi ya, tapi bener loh, ini emosi loh. Dan pada akhirnya dia juga sudah memposting permintaan maaf terbuka yang mengatakan bahwa dia juga menyesali perilakunya di masa lampau. Oke, alright. Dan dia juga menulis bahwa itu adalah kesalahan yang dia lakukan di masa mudanya dan juga meminta pengertian. Dan well, gimana pendapat kalian? Apakah kalian memahami apa yang dikatakan di masa lampau? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, ada salah satu hal yang membuat netizen tidak percaya dengan ketulusan dari si cewek tersebut, terutama sejak munculnya pernyataan pribadi yang ditulis oleh si cewek ini saat melamar jabatan di kantor polisi. Itu juga telah dipublikasikan. Adapun untuk pernyataannya adalah seperti yang berikut ini. Saya orang yang sangat jujur dan juga rajin, dan saya juga mengenal diri saya dengan baik. Saya juga memikirkan kejahatan dari sudut pandang penjahat, dan dalam kasus penyerangan seksual saya dapat mempertimbangkan keduanya. Dicatat, dalam kasus penyerangan seksual saya dapat mempertimbangkan keduanya, posisi korban dan penjahat, dan apakah korban tidak berjalan dengan cara yang mendorong untuk diserang. Jadi tolong pilih saya untuk posisi ini. Saya bisa melakukan beberapa seni bela diri juga. Oke, itu adalah pernyataannya saat melamar jabatan di kantor polisi. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Kita akan ambil beberapa. Ada mengatakan, apakah korban tidak berjalan dengan cara yang mendorong penyerangan? Wanita mana yang akan berjalan-jalan mencoba mendorong serangan seksual? Apakah dia memiliki hal yang tertulis di wajahnya? Ayo tolong tanam cabemu di aku. Dan bagaimana Anda juga bisa berpikir tentang kejahatan dari posisi penjahat? Saya juga tidak mungkin memahami pikiran seseorang yang menyerang seksual. Saya juga tidak benar-benar ingin. Seperti yang saya pikirkan, sebagai teman pemerkaus, Anda tampaknya sangat mencintai kemanusiaan ya. Dan ini adalah lamaran Anda untuk pekerjaan di kantor polisi. Itu berarti bahwa itu adalah pernyataan yang cukup baru. Tampaknya tidak mungkin Anda melakukan perubahan 180 derajat dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya hal-hal yang Anda katakan dalam permintaan maaf Anda benar-benar berbeda dari pikiran Anda yang sebenarnya. Oke, kalau aku sih gini ya, mungkin pernyataan tentang dia yang kayaknya melihat juga dari sisi penjahat atau sisi pelaku, ya kayak ada motif lain gitu loh guys. Biasanya kan ada juga yang dijebak seperti itu kan, ada nih beberapa kasus yang mana tidak semua pria juga melakukan hal tersebut. Ada juga dari beberapa pria yang kayak dijebak gitu. Itu mungkin yang dia lihat kali ya. Maybe, I don't know. Dan bagaimana pendapat kalian? Ntar langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, berdasarkan kasus ini dibuat juga sebuah film yang namanya adalah Han Gong-ju dan dirilis pada tahun 2013. Nah, film ini menceritakan seorang gadis remaja namanya adalah Han Gong yang ditemani gurunya untuk mencari sekolah baru. Dan di sekolah barunya ini, Gong-ju berusaha beradaptasi dengan teman-teman barunya dan tidak disangka Gong-ju adalah seorang korban. Nah, Gong-ju juga bersikap wajar dan datar sampai pada akhirnya orang tua para pelaku yang masih bersekolah menuntut Gong-ju untuk menarik laporannya karena salah satu pelaku telah dibebaskan. Karena Gong-ju juga mencoba menarik uang dari orang tua pelaku tersebut, Gong-ju yang tidak mengetahui hal itu juga kemudian dikejar-kejar oleh para orang tua pelaku di sekolah barunya yang menuntut supaya anak mereka dibebaskan. Oke, aku tahu bahwa hukum di dunia memang sangat menyebalkan seperti itu. Sudah banyak banget kasus yang kita lihat seperti kasusnya Miryang ini, tidak dapetin keadilan juga banyak banget. Tapi jangan lupa ada yang namanya karma. Karma itu akan datang suatu hari kepada kalian semua yang melakukan kejahatan. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kimamet. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.